Kemarin headline seolah-olah mengatakan penerimaan pajak mengalami kontraksi dan lain-lain. Kenapa kami kemarin menunda melakukan press conference? Karena memang datanya masih sangat liquid, masih dinamis. Karena adanya Cortex, di sisi lain adanya penerapan TER dan juga adanya beberapa perusahaan wajib pajak besar yang melakukan restitusi itu one off. Sehingga tidak ingin menciptakan kepanikan market, kami melakukan presentasi. Kalau kita lihat pada bulan Maret, penerimaan pajak bruto kita sudah turn around. Yang tadinya growth-nya minus 13 bulan Januari, Februari minus 4, ini sekarang sudah positif 9,1. Turning around itu kelihatan sudah mulai baik. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa memang dalam 4 tahun terakhir kita lihat pola dari penerimaan pajak dan kita lihat rata-rata Desember, Januari, Februari, Maret itu tahun ini 2025 di 179,7. Lebih baik dari tahun lalu yang 174, lebih baik dari tahun 2023 waktu itu boom komoditi di 167 dan di tahun 2022 tentu itu pasca Covid yaitu 146. Jadi saya ingin memberikan keyakinan bahwa penerimaan pajak masih on track. Karena dalam sebulan terakhir ini dibuat headline untuk membuat seolah-olah APBN tidak sustainable, APBN tidak prudent dan ini akan menjadi berantakan. Tidak. Presiden memang punya banyak program tapi itu semuanya didesain dalam APBN yang tetap prudent dan sustainable. Jadi ini yang menjadi anchor bagi kita untuk menyampaikan bahwa jangan kita semua menambah keresahan yang tidak perlu untuk hal-hal yang sebetulnya fundamentally masih baik. Saya juga minta untuk para pengamat, para IC dan yang lain-lain untuk juga membantu. Untuk sisi belanja pemerintah, kita masih on track. Meskipun banyak program besar yang Bapak Presiden telah sampaikan, kita tetap memantau secara detail. Belanja KL 196 triliun sudah kita lakukan, 16,9. Belanja non-KL itu termasuk subsidi pensiun, ada 217. Kalau kita lihat, prosentase dari belanja kita tidak banyak berbeda. Tahun lalu karena pemilu kita melakukan front loading untuk persiapan pemilu memang persentase belanja adalah di 17,3. Tapi sebelum pemilu year 15,5, tahun ini 15,3. Jadi masih comparable. Masih cukup baik. Untuk pensiun tetap kita bayar, kemarin ada kenaikan pensiun plus THR, kita tetap meningkatkan belanja yaitu tumbuhnya 4%, tahun lalu karena ada kenaikan yang cukup tinggi. Subsidi tadi yang Bapak Presiden menyampaikan subsidi pupuk, coba bayangkan, kita di 2025 sampai dengan Maret sudah mengeluarkan 1,7 juta ton. Dan ini dilakukan secara tepat waktu dan tadi sesuai dengan instruksi Bapak Presiden simplifikasi yang menjelaskan bagaimana kita bisa mensecure panen yang baik. Karena pupuknya datang pada saat memang dia tanam. Tahun-tahun sebelumnya pupuknya datang, ada anggarannya tapi datangnya terlambat dan hilang. Jadi ini matters a lot. Reform itu sangat-sangat memberikan pengaruh yang luar biasa besar terhadap perbaikan apa yang ada di dalam pelaksanaan. Beberapa dari subsidi BBM, LPG 3 kilo, subsidi listrik, semuanya dari sisi volume mengalami kenaikan. Ini artinya APBN bekerja untuk melindungi masyarakat agar mereka yang bebannya terasa dalam situasi saat ini, mereka mendapatkan perlindungan dari APBN. Belanja pemerintah ke daerah, transfer juga dalam hal ini tetap terjaga dan on track. Ini bahkan yang oleh Bapak Presiden menyampaikan, kalau kita sekarang membelanjakan hampir sepertiga belanja kita ke pemerintah daerah, sudah seharusnya kita melihat setiap rupiah itu harus benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Dari mulai dana desa, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, baik itu yang fisik maupun non-fisik. Jadi semua angka di APBN memang dilihat secara lebih teliti. Itu barangkali yang membuat banyak yang tidak comfortable. Tapi ini tujuannya adalah untuk supaya meyakinkan bahwa setiap rupiah bekerja untuk bisa dinikmati oleh masyarakat secara langsung. Pembiayaan APBN, karena banyak yang mengatakan apakah APBN akan defisit dan defisitnya nanti akan berapa. APBN didesain dengan defisit 2,53%. Ini sesuai dengan Undang-Undang
APBN yang sudah disetujui oleh DPR, yaitu Undang-Undang 62 tahun 2024. 2,53% itu artinya defisit 616 triliun. Sampai dengan sekarang defisit dan pembiayaan kita bisa issue 250, untuk surat berharga negara kita 282. Memang terjadi kenaikan karena kita melakukan front loading, mengantisipasi bahwa Pak Trump akan membuat banyak disruption. Jadi kalau kita melakukan front loading bukan karena kita nggak punya duit, karena kita memang strategi dari issuance kita untuk mengantisipasi ketidakpastian yang pasti akan membuat kenaikan. Jadi dalam hal ini kami ingin menyampaikan bahwa kita akan tetap menjaga APBN dan terutama utang kita secara tetap prudent, transparan, hati-hati. Dan ini yang menyebabkan tadi disampaikan oleh Pak Menko, rating kita tetap terjaga, stable, bahkan outlook-nya pun tetap stable. APBN adalah instrumen untuk membiayai banyak program-program penting. Ketahanan pangan yang Bapak Presiden telah sampaikan tadi. Kita telah memberikan subsidi pupuk 1,3 juta ton di the first 3 months. Ketahanan energi, subsidi BBM, subsidi listrik, makanan bergizi sudah 2,6 juta penerima. Mungkin nanti kita update selalu setiap bulan untuk menyampaikan berapa yang sudah dan nanti Pak Dadan juga bisa menyampaikan. Program-program pendidikan tetap kita jaga. Presiden meminta agar ini tetap dijaga. Bahkan ada inisiatif-inisiatif baru, itu semuanya dibiayai di dalam amplop APBN yang ada. Jadi jangan khawatir tidak jebol APBN-nya. Banyak yang mengatakan apakah APBN-nya jebol? Tidak. Program-program Bapak Presiden ada di dalam ruang APBN yang ada. Program kesehatan termasuk pemeriksaan kesehatan gratis itu sudah dianggarkan di dalam APBN. Pembangunan desa termasuk koperasi desa itu juga nanti akan menggunakan dana desa. Governance-nya yang kita sekarang work out, tapi tidak menambah amplop sehingga kemudian orang menganggap oh akan ada pengeluaran yang akan membuat APBN kita menjadi tidak sustainable. Pertahanan semesta baik untuk alutsista dan juga industri pertahanan dalam negeri itu semuanya ada di dalam APBN kita. Dan Danantara yang di-establish termasuk penggunaan dividen itu sudah kita perhitungkan. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa APBN tetap terjaga sebagai anchor confidence karena ini penting sekali. Dan antara dalam hal ini kami dengan Pak Rosan dan Menteri BUMN akan terus bekerja bersama. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, ya harus dikelola secara prudent, transparan karena ini adalah harta untuk anak cucu kita.